Hah? Jurusan kriminologi? Apaan tuh? Kalau mau jadi SJW, masuknya jurusan kriminologi ya? Kak, kalau masuk kriminologi nanti jadi open-minded nggak? Kak, kalau masuk kriminologi bisa jadi detektif Conan nggak? Kak, kalau masuk kriminologi nanti bisa jadi penjahat dong. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama gue Putri Puspita. Kali ini gue akan share salah satu pengalaman gue selama gue kuliah. Jadi sebenarnya gue jarang banget nge-share hal ini ke orang-orang karena menurut gue jurusan kuliah itu cukup personal dan gue nggak mau sampai ada orang lain mengaitkan diri gue atau karakter gue ke jurusan gue, makanya gue suka diem-diem aja. Tapi berhubung gue udah kelar sidang skripsi tanggal 23 Juli lalu, hari ini gue akan share ke kalian pengalaman apa aja yang gue dapet selama gue kuliah kriminologi. Buat kalian yang pengen tahu atau misalnya kalian anak SMA yang mau daftar kuliah, pengen masuk jurusan kriminologi, tonton video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Kriminologi itu apa sih? Jadi, kriminologi adalah sebuah studi yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang sosial. Nggak cuman itu aja, tapi kita juga belajar selain tentang kejahatan, kita juga belajar tentang kenapa seseorang melakukan kejahatan, sebabnya apa, dampak jangka panjangnya apa kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, sampai gimana respon masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Berhubung kriminologi nggak bisa berdiri sendirian, jadi nanti kita juga belajar tentang antropologi, sosiologi, hukum, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Yang kedua, hal apa aja sih yang akan dipelajari dalam kriminologi? Jadi kriminologi itu punya 4 kajian utama. Jadi yang pertama itu ada kejahatan, kedua pelaku, ketiga korban, keempat reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Jadi buat kamu yang mau masuk kriminologi, bisa dari sekarang update-update soal berita kejahatan supaya kamu terlatih buat identifikasi 4 kajian tersebut. Masuk ke pertanyaan ketiga, yang paling sering dijadiin bahan banyolan ke anak kriminologi. Kak, nanti kalau masuk kriminologi lulusnya bisa jadi penjahat ya? Bisa sih, tapi semoga dari sekian banyak pekerjaan kamu nggak pilih jadi penjahat ya. Masuk ke pertanyaan keempat, mata kuliah yang ada dalam kriminologi itu apa aja sih? Nah, kalau tadi kan aku jelasin hal-hal dasarnya, kali ini aku akan jelasin mata kuliahnya. Rata-rata kalau semester 1 itu kalian akan belajar tentang pengantar, mulai dari pengantar kriminologi, pengantar hukum, pengantar ilmu politik, pengantar sosiologi, pengantar macam-macam. Kita juga belajar filsafat di semester 1. Terus lanjut, aku akan sebutin yang dari semester 2 sampai semester 7. Ini aku udah buka transkrip nilai aku, akan aku bacain. Jadi ada cerita kejahatan, ada kriptosistem dan proteksi data, dasar-dasar jurnalistik kriminal buat kalian yang mau jadi wartawan, ada etika, cyber law dan haki, ada hak asasi manusia, hukum Islam, hukum pidana dan acara pidana, ada ilmu forensik, ada intelijen dan investigasi kejahatan. Nih buat kalian yang menurut kalian serem nih masuk BIN, bisa masuk kriminologi. Ada kriminologi visual, kenakalan anak, psikologi kriminal, penologi, terus ada sistem peradilan pidana, ada sosiologi perilaku menyimpang, ada viktimologi, ada teror dan terorisme, ada teori kriminologi modern dan postmodern, terus ada statistik sosial, dan masih banyak lagi. Kalian langsung aja
daftar kalau kalian tertarik sama mata kuliah yang aku sebutin barusan. Next question. Pertanyaan kelima, latar belakang dosennya gimana sih? Kalau latar belakang dosennya macem-macem dan rata-rata mereka juga punya expertise yang beda-beda. Dosen-dosen kriminologi itu biasanya wartawan senior, polisi, peneliti, aktivis, terus ada juga kriminolog dan lain-lain. Biasanya juga suka ada dosen-dosen tamu tuh, misalnya kayak dari BNN atau dari lembaga-lembaga lain yang suka didatengin sama kampus untuk ngajarin kita-kita. Next question. Pertanyaan keenam, tugas-tugas kriminologi tuh susah nggak sih? Nah, ini juga pertanyaan yang kadang suka bikin orang maju mundur buat masuk kriminologi. Kalau menurut aku, pandangan pribadi ya, susah atau enggaknya tugas itu relatif tergantung kamunya mau usaha atau enggak. Sejauh aku kuliah, tugas yang lumayan susah aku kerjain adalah tugas dari psikologi kriminal, karena saat itu aku disuruh wawancara orang yang punya kelainan seksual. Kan jadi apalagi nggak punya teman-teman yang kayak gitu juga kan, yang punya fetish aneh tuh nggak ada, makanya agak susah cari kenalannya, tapi akhirnya selesai juga kok. Pertanyaan ketujuh, pengalaman apa yang paling berkesan selama jadi mahasiswa kriminologi? Kalau buat aku pribadi, pengalaman paling berkesan itu ketika aku studi ekskursi ke Nusa Kambangan. Ada sensasi ngerinya karena pertama kali datang ke penjara dan diliatin sama seluruh warga binaan di sana, karena kita kan jadi tamu saat itu, jadi kayak diliatin, terus lumayan sih adrenalinnya. Terus juga jadi tahu gimana penggambaran penjara di film itu ada bedanya atau ada samanya sama penjara aslinya, kayak gitu sih, kayak pengalaman pertama banget dan keren. Pertanyaan ke-8, apa aja yang didapat selama jadi mahasiswa kriminologi? Kalau aku sendiri ya, kayak kuliah aja pada umumnya. Kuliah itu kan tujuannya cuman buat memperbaiki pola pikir, gimana supaya mikirnya bisa runut, gimana supaya bisa identifikasi masalah, bisa cari solusi dari masalah. Cuman bedanya kalau di kriminologi itu kita belajarnya lewat bahan-bahan kriminologi atau dari kasus kejahatan. Jadi di sini poin positifnya jadi lebih mudah atau terbiasa untuk identifikasi masalah dan cari solusi, karena rata-rata yang dipelajari adalah masalah itu sendiri kan, dari masalah sosial yang ada, yang kayak gitu. Pertanyaan ke-9, gimana caranya jadi mahasiswa kriminologi? Caranya daftar nggak sih? SNMPTN, SBMPTN, atau daftar mandiri ke universitasnya. Universitasnya ada apa aja? Ada 3 di Indonesia, ada Universitas Indonesia, Universitas Islam Riau, sama Universitas Budi Luhur. Kalian bisa deh tuh daftar ketiga-tiganya. Good luck! Pertanyaan ke-10, masuk jurusan kriminologi tuh harus anak IPS ya? Jawabannya enggak juga, bisa dari jurusan IPA juga bisa. Bahkan aku punya teman yang masuk jurusan kriminologi tapi waktu SMA-nya tuh SMK yang enggak ada IPA IPS-nya tapi kejuruan lain. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, kenapa harus masuk jurusan kriminologi? Jawaban aku, sebenarnya kalian nggak harus masuk jurusan kriminologi kalau kalian nggak pengen, tapi bagi aku masuk jurusan kriminologi adalah salah satu kesempatan yang paling berharga yang pernah aku ambil, yang pernah aku punya. Karena dari kriminologi aku jadi belajar kalau sebenarnya dunia itu nggak cuma hitam putih aja, tapi ada abu-abu, ada warna-warna lain, ada alasan-alasan lain yang nggak kita tahu. Dunia ini sebenarnya luas banget, kita cuma sedikit aja baru belajar. Makanya kriminologi juga bener-bener ngajarin aku untuk humble dan gak boleh ngejudge orang sembarangan, karena sebenarnya di balik sesuatu tuh kita nggak pernah tahu mereka itu kenapa, kayak gitu. Yeay, akhirnya selesai juga aku bikin video review tentang jurusan kuliah aku, yaitu jurusan kriminologi. Semoga video ini dapat membantu memberikan informasi ke kalian yang pengen masuk kriminologi.
Terus juga kalau kalian pengen masuk, aku doain semoga pendaftarannya lancar, tes-tesnya lancar. Buat kalian yang lagi di masa studi kriminologi, semoga lancar ujiannya, lancar belajarnya, lancar dengerin dosennya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like. Terus kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe supaya kalau aku bikin konten kriminologi, kalian akan update. See you on my next video.